Baik teman-teman, kita lanjutkan materi yang kemarin. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang investasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manajemen investasi. Ya. Nah, jadi eh, kita ulang lagi yang kemarin tentang investasi. Nah, jadi teman-teman sekalian, investasi itu merupakan komitmen. Ya. Jadi eh, sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, jadi kembali lagi seperti kemarin yang telah kita sampaikan bahwasanya ketika kita mau berinvestasi, memang sih harapannya nanti ke depan 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita memperoleh keuntungan atau mungkin pengennya 1 tahun sekali dananya ditarik, itu pun juga bisa. Ya, jadi seperti itu. Tetapi tentunya kembali lagi yang namanya investasi itu ada peluang dan juga ada ancaman. Peluangnya nanti bisa untung, ancamannya ya nanti ketika adanya perubahan ekonomi, ya, perubahan perusahaan, maka ada kemungkinan untuk dana kita hilang. Ya, seperti itu. Maka poinnya adalah kita harus melakukan investasi dengan uang yang benar-benar free. Ya. Jadi memang benar-benar itu dikhususkan untuk investasi. Nah, kenapa kita harus melakukan investasi? Nah, jadi tentunya ya, harapannya kita kan nanti bisa berumur panjang. Nah, dan juga adanya hari tua. Nah, kita pun tidak serta-merta bisa selalu bekerja full. Memang saat ini kita bisa berangkat jam 7, pulang jam 7 lagi, ya. Berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, itu pun bisa saat ini. Tetapi tentunya di masa yang akan datang, tentunya kita tidak bisa melakukannya. Ya, mesti akan berkurang, ada masa pensiun dan lain sebagainya. Maka diharapkan ya, penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Jadi yang namanya uang itu akan selalu berputar. Maka berputarnya itu untuk konsumtif atau untuk investasi. Pilihannya hanya dua itu. Ketika konsumtif itu habis pakai, selesai. Tetapi kalau investasi, kita berikan kepada orang lain untuk diputar dananya, lalu kita akan mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya yang namanya investasi itu berbeda dengan spekulasi. Ya. Kalau spekulasi ya, itu adalah ada janji di awal. Maksudnya gimana? Jadi ada kepastian. Oh nanti ketika teman-teman itu investasi di bisnis saya, maka teman-teman akan mendapatkan bagi hasil sebesar 20% ya, dari nilai investasi. Itu merupakan spekulasi. Atau ada apa namanya semacam resiko juga, ya, 50-50. Itu pun termasuk yang namanya spekulasi. Oke, Mas. Bilang. Nanti di akhir chat lagi ya Mas Dadang. Tak lanjutkan dulu. Siapa? Oke, Siap. Mohon maaf, Pak. siap. Nah, kita lanjutkan lagi dulu sebentar. Jadi, terus apa perbedaan dari investasi dan spekulasi? Nah, jadi investasi itu bisa dilogikakan. Nah, maksudnya apa? Ada bisnis yang terjadi di dalamnya. Maksudnya adalah tetap hampir mirip. Jadi ada resiko untung, ada resiko rugi. Bedanya spekulasi itu murni hanya itu, tetapi kalau investasi itu bisa dianalisis. Ya. Jadi ada faktor yang memang bisa membuat dia berkembang, bisa membuat dia turun. Ya. Tapi kalau spekulasi itu murni 50-50. Ya, maka kemarin di awal-awal tahun 2020-an itu kan ada binary option. Ya, binary option. Itu pun juga salah satunya adalah tentang spekulasi sebenarnya, lebih ke spekulasi. Karena apa? Karena ya itu eh, tidak adanya patokan. Ya.
tidak bisa dianalisis. Ya, bisa jadi naik, bisa jadi turun. Spekulasi mencakup pembelian aktiva yang dapat dijual dengan harapan memperoleh keuntungan yang cepat dari kenaikan harga aset tersebut dalam waktu beberapa minggu atau bulan. IRS atau Internal Revenue Service mendefinisikan investasi sebagai kepemilikan aset yang lebih dari 6 bulan. Ya. Jadi kalau kita pengen investasi itu sebisa mungkin adalah lebih dari 6 bulan. Contohnya saja emas. Nah, emas itu merupakan investasi yang dalam tanda kutip itu tidak akan rugi. Karena apa? Karena nilai sebenarnya itu sesuai dengan nilai mata uang saat ini. Ya. Jadi nilai belinya itu sama seperti dulu ketika kita punya emas 1 gram ya dengan nilainya saat ini 1 gram. Meskipun dalam tanda kutip nilai uangnya itu lebih besar. Dulu 500.000 dapat 1 gram, sekarang 1 juta baru dapat 1 gram. Tapi nilai jualnya itu sama. Ya. Tetapi ketika kita membeli emas nih, harganya 1 juta, pengen kita jual 1 bulan ke depan, itu akan turun. Nah, maka disarankan adalah lebih dari 6 bulan atau minimal 1 tahun. Ya, seperti itu. Investasi dapat dilakukan pada aset real, ya, seperti tanah, emas, bangunan, dan juga aset finansial seperti saham, obligasi, deposito, sekuritas, derivatif yang biasa diperdagangkan di pasar modal dan juga pasar uang. Nah, jadi ketika teman-teman bekerja atau usaha itu alangkah lebih mudahnya ya. Ini selera juga sih. Kalau saya lebih suka berinvestasi ke sektor real. Kenapa demikian? Karena itu tidak terpengaruh dengan eh, kemungkinan curangnya itu sedikit banget. Ya, contohnya tanah, tanah itu akan selalu naik. Ya, tanahnya tetap, tapi orangnya semakin bertambah. Sama halnya dengan bangunan, bangunan pun juga sama, tanah dan bangunan itu sama. Ada lagi adalah emas. Nah, emas kan ketika kita investasi emas, emasnya kan bisa kita pegang, kita bisa miliki. Suatu saat ketika kita butuh uang, itu bisa kita jual. Meskipun marak saat ini adalah ada tabungan emas. Kalau saya hitung-hitung, ketika teman-teman nabung emas dengan beli emas langsung, itu ada plus minusnya. Ya. Kalau nabung emas itu kecil aja bisa eh, dikonversi ke emas. Nah, kalau untuk yang beli 1 gram itu ya lebih murah, jatuhnya lebih murah sebenarnya. Ada juga yang kredit emas itu pun juga sama. Ya. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman punya dana lebih, ya itu langsung dibelikan fisik saja. Ya. Jadi langsung dibelikan emas 1 gram, nah seperti itu. Atau 0,5 gram lah minimal. Yang kedua adalah tadi kan tentang investasi real. Nah, yang kedua adalah tentang investasi eh, finansial, aset finansial. Nah, ketika teman-teman memang berfokus ke saham ataupun concern di finansial, oke lah kita bisa melakukan trading saham sendiri. Tapi di Indonesia itu pun ada yang namanya organisasi manajemen investasi. Jadi kita titip dana kepada pialang atau kepada organisasi yang memang membawahi tentang investasi tersebut. Jadi manajer investasi mengelola uang untuk kepentingan perusahaannya dan atau klien perusahaan. Ya. Banyak lembaga yang menyewa manajemen investasi untuk mengelola sebagian dari dana yang mereka miliki. Ya. Para manajer investasi akan berupaya untuk memenuhi tujuan investasi yang ditetapkan klien dan kinerja yang dicapai seringkali menentukan jumlah uang klien yang akan mereka kelola di masa depan. Jadi istilahnya gini teman-teman. Kita belum belajar tentang saham, tapi kita tahu. Ya, jadi investor itu meskipun tidak
expert di bidang itu, minimal kita tahu. Oh, ketika kita tanam saham nih, saham apa ya yang kiranya cocok. Oh, saya pengennya jangka panjang, maka saya akan membeli saham. Ya, saya akan mengarahkan kepada organisasi manajemen investasi untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini. Ya, seperti itu. Minimal kita tahu untuk mengurangi sedikit resiko. Nah, tentunya ketika kita punya dana nih, contohnya 10 juta, ya kita pengen investasi. Nah, oleh manajer investasi ini, ya itu ditanyai, oh ternyata dananya 10 juta, pengen dipakai untuk apa? Nah, itu penting sekali, dipakai untuk apa nantinya? Karena yang namanya investasi itu adalah menunda kesenangan untuk kesenangan di masa yang akan datang. Ya, untuk keperluan di masa yang akan datang. Maka eh, harus ada goal atau tujuan. Nah, untuk apa? Agar kita lebih bersemangat untuk mencari uang untuk investasi tersebut. Nah, contoh yang banyak adalah untuk jaminan hari tua atau untuk membeli rumah atau membeli mobil atau untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya. Itu pun bisa disampaikan kepada manajer investasinya. Organisasi yang membutuhkan pengelolaan dana umumnya merupakan lembaga keuangan, ya, seperti bank, asuransi, koperasi simpan pinjam, dan juga perusahaan investasi. Ya. Institusi non keuangan yang membutuhkan jasa manajer investasi adalah dana pensiun dan dana endowment, endowment, ya, yaitu dana dari universitas dan juga yayasan. Organisasi yang telah memiliki rencana pensiun disebut sponsor pensiun. Nah, jadi arahnya itu seperti ini teman-teman sebenarnya. Kalau kita sederhanakan di dalam investasi itu sebenarnya ada eh, tiga bagian. Ya. Bagian yang pertama itu adalah orang yang memiliki uang, ya, atau investor. Ya. Tentunya investor ketika kita punya uang lebih, ketika kita diamkan itu akan terpakai. Tetapi ketika kita putar lagi, ya, itu akan semakin berkembang. Ya. Jadi sama halnya ketika kita punya uang, tentunya akan meningkatkan gaya hidup. Tetapi ketika uangnya itu langsung dipakai untuk investasi, maka itu akan berkembang untuk pensiun, ya, pensiun di akan datang. Nah, itu bagian yang pertama investor. Yang kedua adalah perusahaan atau organisasi yang membutuhkan suntikan dana untuk mengembangkan usahanya. Ya. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang bangkrut itu bukan karena sepi, tetapi karena ramai dan tidak punya modal. Ya. Contohnya ketika kita bicara tentang tentang perusahaan di bidang retail. Ya. Contohnya kita nih produksi snack, ya, snack pabrik, snack dalam kemasan pabrikan dan atau untuk UMKM. Nah, kita titip ke toko-toko nih. Nah, otomatis otomatis untuk modalnya itu akan mengendap di toko-toko. Ya, untuk produksi bagaimana? Maka diperlukan suntikan dana untuk produksi lagi. Karena ketika kita bicara tentang bisnis retail itu kan tidak bisa langsung beli putus, tapi terkadang itu adalah adanya konsinyasi. Jadi titip dulu, kalau laku baru dibayar. Nah, maka seperti itu. Yang ketiga adalah yang menjembatani. Nah, jadi eh, fungsi dari manajer investasi yaitu menjembatani antara perusahaan yang ingin berinvestasi dan perusahaan yang membutuhkan modal. Seperti itu. Fungsi manajemen investasi yaitu adalah
menyusun tujuan dan rencana investasi, yaitu faktor hasil, faktor risiko, dan juga faktor pajak. Ya. Jadi ketika kita melakukan investasi itu tidak akan lepas dari tiga hal ini. Ya. Hasil yang diinginkan, risiko yang kemungkinan terjadi, dan juga adanya pajak. Ya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan likuiditas. Jadi tiga alasan utama untuk mendapatkan investasi liquid, yaitu menjaga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diperkirakan sebelumnya, mengantisipasi peluang untuk investasi yang lebih baik dan kenaikan laju inflasi sebagai wahana investasi yang memang diinginkan. Ya. Jadi banyak di luar sana orang-orang yang uangnya itu nganggur. Ya. Daripada nganggur di bank, maka alangkah lebih baiknya itu diputer. Yang pertama, kita bisa memajukan perekonomian bangsa. Jadi adanya proses jual beli itu akan menguntungkan perekonomian bangsa. Yang kedua adalah membantu perusahaan untuk memenuhi modalnya. Ya, yang ketiga itu baru untuk menginginkan adanya return ataupun keuntungan dari proses investasi tersebut. Ya, harapannya adalah seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah kuantifikasi tujuan investasi. Ya. Jadi prosedur mengkuantifikasi tujuan investasi dilakukan melalui penetapan tujuan finansial jangka panjang yang meliputi penciptaan aliran penghasilan dan atau akumulasi dana sekaligus di masa depan. Nah, jadi teman-teman investasi untuk proses jangka panjang itu ketika kita pengen pensiun nih, ya, maka kita perlu tahu, ya, kira-kira berapa standar hidup kita. Contohnya hidup di Surabaya itu standarnya adalah 5 juta, itu sudah untuk keperluan rumah tangga. Ya. Ada bapak ibu, maksudnya adalah suami istri sama kedua anak. Nah, 4 orang ini 5 juta itu cukup. Nah, lalu dikalikan dengan 20, ya, minimal 20 lah. Jadi ketika kita punya eh, 5 juta per bulan itu apa namanya standar minimal untuk hidup di Surabaya, contohnya seperti itu. Dengan biasa lah, nggak terlalu mewah. Ya. Untuk pendidikan, untuk adanya makanan, ya, listrik, bensin, dan sebagainya itu 5 juta cukup. Contohnya seperti itu. Maka kita perlu menyiapkan 100 juta. Ya. Untuk apa? Untuk diinvestasikan. Kenapa harus 100 juta? Ya. Karena ketika kita punya uang 100 juta, terus kita investasikan, maka itu akan tiap bulannya itu kita akan bisa mendapatkan uang 5 juta. Ya. Jadi awalnya itu adalah 100 juta, nanti diinvestasikan di beberapa saham. Nah, pengembalian saham kan minimal sekitar 5%-an. Ya, sekitar 5% lah, paling minimal. Bisa lebih 10%, bisa kurang 3% tergantung dari bagi hasilnya. Seperti apa. Nah, tapi minimal seperti itu. Nah, dengan hanya 100 juta saja, teman-teman masih sudah bisa pensiun dini. Ya, contohnya targetnya adalah di umur 50 itu sudah harus financial freedom. Jadi tidak perlu bekerja, Anda sudah bisa hidup. Nah, seperti itu. Maka, oh tiap bulan saya harus bisa mendapatkan atau harus bisa berinvestasi 1 juta. Nah, ketika ingin mendapatkan 100 juta, maka saya membutuhkan waktu katakan 10 tahun atau 15 tahun. Nah, seperti itu. Tapi setiap bulan saya harus menyisihkan 1 juta untuk melakukan investasi. Itu pun juga bisa. Intinya adalah harapannya adalah ketika kita sudah mencapai goals setiap bulan itu mendapatkan 5 juta
mendapatkan bagi hasil 5 juta, ya, maka kita sudah tidak perlu bekerja, kita sudah mendapatkan penghasilan dari investasi tersebut. Tapi tentunya tidak serta-merta langsung bisa kita utang uang 100 juta terus kita finansial enggak. Tapi perlu proses, perlu proses. Yang ketiga adalah program investasi. Ya. Program investasi merupakan rencana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya. Program tersebut selain memuat perencanaan juga menunjukkan strategi yang akan diambil serta pemantauan atas kemajuan ke arah pencapaian tujuan. Ya. Jadi seperti itu. Lebih ke bagaimana kita mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Di tahun 2021 kemarin, ya, ini pun juga ada permen, ya, peraturan pemerintah bahwasanya seluruh warga Indonesia itu diwajibkan untuk terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dalam tanda kutip, meskipun Anda tidak bekerja. Ya. Jadi di Indonesia itu pun ada dua kan, BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Ya, BPJS Kesehatan itu digunakan untuk ketika kita sakit, kita bisa ke rumah sakit dengan membayar premi tiap bulannya. Ya kan? Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu lebih ke jaminan kecelakaan ketika kita bekerja dan juga jaminan hari tua. Nah, itu pun merupakan ketika itu merupakan investasi. Itu juga investasi yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu juga termasuk dikategorikan investasi meskipun kecil. Ya.